Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan semakin banyak rezeki yang berlimpah ya. Amin ya robbal alamin. Oke, ini video lanjutan karena yang sebelumnya bisa dicek di segmen ini, di playlist ini, yaitu playlist pria idaman. Ya mungkin masih pria idaman ya, apakah depannya dirubah atau enggak. Tapi bisa diklik aja, dicari aja ya di kolom di video untuk lihat video yang sebelumnya. Jadi ini adalah segmen di pria idaman. Kita akan bahas tips dan trik semua rahasia-rahasia, maupun itu tips maupun itu triks ataupun itu rahasia tentang menjadi pria idaman, dengan tujuan adalah mencapai atau mendapatkan jodoh impian Anda. Oke, jadi ini video lanjutannya ya, yang selanjutnya bisa dicek aja. Oke, seperti yang sebelumnya, ini adalah mindset. Seperti yang sebelumnya dibicarakan di video sebelumnya. Jadi ini akan kita bahas tentang konsep dasarnya dulu ya, mindsetnya dulu. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya kita bahas tentang makna cinta. Ke video kali ini akan saya bahas tentang konsep jodoh. Karena tujuannya menjadi pria idaman itu adalah mendapatkan jodoh impian Anda. Tapi jodoh itu apa? Mungkin banyak yang belum tahu ya. Nah, kali ini akan saya beberkan semuanya apa itu jodoh dan konsep dasarnya, mindsetnya jodoh itu seperti apa. Oke, simak baik-baik ya. Langsung aja, kalau masalah konsep dasar dari jodoh. Jodoh itu adalah rezeki. Rezeki itu bukan hanya jodoh. Jadi ada kesehatan, ada situasi yang keberuntungan, bisa jadi keluarga yang menyenangkan, teman-teman yang baik, uang, kesehatan, keselamatan dan lain-lainnya. Termasuk di dalam dari rezeki itu ada jodoh gitu. Nah, jodoh ini sangat berpengaruh karena ketika kita salah mendapatkan jodoh, semuanya bisa berantakan. Termasuk yang lain juga ya. Misalnya kesehatan, ketika kesehatan juga tidak dapat ya mengganggu ke mengganggu ke kelangsungan hidup kita gitu. Jadi pada dasarnya intinya jodoh itu adalah rezeki. Dan rezeki salah satunya adalah jodoh. Jadi konsep jodoh itu sama dengan konsep rezeki. Artinya apa? Ada ikhtiar yang diusahakan, alias di situ ada effort, usaha yang diberikan untuk mendapatkannya. Itu adalah konsep dasar dari rezeki dan juga konsep dasar dari jodoh. Jadi apabila kita tidak ada usaha atau ada ikhtiar, kita akan telat ataupun sulit mendapatkannya. Jadi jodoh itu sama dengan rezeki. Konsepnya juga sama. Bagaimana cara mendapatkannya? Sama dengan cara mendapatkan rezeki. Jadi di situ ada doa dan juga ada usaha. Doa plus usaha untuk mendapatkan jodoh. Kali ini kita bahasnya kita rezekinya ya kita ini dulu ya. Kita sepakat dulu ya. Jodoh itu adalah salah satu dari bagian dari rezeki. Oh iya benar. Jadi maksudnya tuh rezeki itu kan luas ya, salah satunya tuh ada jodoh. Takutnya ini dipelintir nih, terus dipotong-potong. Dia harus paham dulu ya. Balik lagi, konsep dasar jodoh itu doa dan ikhtiar. Karena doa yang pertama, ikhtiar yang selanjutnya. Tujuannya apa? Ketika kita doa, kita meminta izin, meminta ridho ilahi untuk dimudahkan, dilancarkan bagaimana cara mendapatkan jodoh impian kita seperti apa. Kemudian ikhtiar itu adalah sesuatu yang diwajibkan karena sudah berdoa, meminta ridhonya, dan tugas kita adalah ikhtiar. Hasil apapun hasilnya itu kita serahkan kepada yang di atas. Mirip kan dengan rezeki. Itulah jodoh. Jodoh adalah mirip seperti rezeki. Nah, tujuannya apa? Itu kan simple ya. Cuman kenapa banyak orang yang selalu salah mengartikan? Karena apa? Karena banyak di luar sana yang menyimpang apa arti kata jodoh. Ada yang bilang jodoh itu ya di tangan Tuhan katanya.
ya kita serahkan aja sama yang di atas, nanti juga dikasih. Nanti kalau juga udah waktunya juga tiba-tiba jodoh itu datang sendiri. Betul, jodoh itu akan datang sendiri. Bahkan bukan datang sendiri, tapi didatangkan sama yang Maha Kuasa. Betul sekali. Hanya saja karena pemikiran awalnya itu seperti itu, jadi mereka menyangka bahwa jodoh itu dengan kita diam aja, jodoh itu tiba-tiba datang terus menghampiri gitu. Ya sekarang kita pikir aja secara logika, kita diam aja nih tanpa ada usaha ya, pria nih, kita diam aja, tiba-tiba datang ada wanita yang entah berantah datang ajak nikah gitu, kan 1 banding 13 juta mungkin ya, terlalu random lah untuk melakukan hal tersebut. Jadi menurut saya benar bahwa jodoh itu di tangan Tuhan dan akan pasti dikasih, itu emang betul. Dan Allah itu kan menjamin rezeki dari manusia, umat-umatnya itu kan. Allah itu karena maha kasih dan maha penyayang, itu dia menjamin juga jodoh-jodohnya juga gitu, nggak hanya rezekinya, kesehatan, uang dan lain-lainnya juga ya, makannya juga, tapi rezekinya juga itu jodohnya juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh yang Maha Kuasa. Tapi masalahnya kayak gini nih, kita aus, tiba-tiba di depan meja atau depan kita sudah ada air nih, wah segarnya, sirup marjan ya. Kita aus, minumannya udah ada nih di depan, tapi kita tidak melakukan ikhtiar sedikit pun. Apakah haus kita hilang? Kita hanya cuma bisa lihat tuh, oh iya ada sirup nih. Cara minumnya tetap kan, kita harus ikhtiar, kita harus menggunakan tangan, mengambilnya dan juga meneguknya, sehingga sirup atau air itu masuk ke tenggorokan kita, menyegarkan kita, dan juga rasa hausnya hilang. Rezekinya ada, sirupnya adalah rezekinya. Ikhtiarnya, ya ini tangan kita untuk mengambil dan meminumnya. Jadi jodoh juga seperti itu. Sebenarnya yang Maha Kuasa itu dalam setiap waktu itu dia saking maha penyayangnya sama kita, dia tuh ngasih tuh jodohnya seperti ini, seperti itu. Dia tuh ngasih, disesuaikan dengan kita, dengan kebutuhan kita. Karena apa? Lelaki baik-baik dijodohkan dengan wanita yang baik-baik, wanita yang baik-baik dijodohkan dengan pria yang baik-baik. Itu secara bukan hanya baik berarti yang jahat tidak dapat ya, bukan itu artinya. Secara kontekstual itu maksudnya laki-laki yang baik dengan wanita yang baik itu maksudnya tuh match, cocok gitu, satu frekuensi gitu. Maksudnya itu secara konseptual itu dia cocok gitu. Jadi yang nggak satu ke barat yang satu ke utara, bukan gitu. Tapi yang ini ke barat ya ini ke barat, ini ke utara ya ini ke utara gitu maksudnya tuh. Jadi yang sesuai lah, yang mix and match-nya cocok gitu. Itu tuh Allah itu sebaik itu memberikan jodoh kepada kita. Itu dia dikasih tuh, kondisinya lagi gini nih dikasih, kondisinya seperti ini dia dikasih, kondisinya seperti ini tuh, itu ngasih tuh. Cuman sayang kitanya tuh nggak peka, kita tuh sok-sokan gitu. Padahal udah ada nih jodohnya nih, sebenarnya ada nih di sekitar kita nih, dikasih nih sama Allah tuh, dikasih. Tapi kitanya tuh nggak mau ikhtiar. Mungkin tadinya tuh ada yang mendeketin atau ada yang udah ngasih lampu hijau, tapi kitanya sok-sokan, udah malas, udah gitu, udah gini, nggak ada ikhtiar, nggak ada effort atau usaha yang dilakukan gitu untuk mendapatkannya. Akhirnya apa? Jodoh 1 lewat, jodoh 2 lewat, jodoh yang ketiga lewat. Mungkin di bulan ini udah dikasih nih, lewat juga. Akhirnya ya keburu tua bos. Akhirnya nggak dapat tuh jodoh. Terus berdoa, ya Allah, kenapa kau begitu kejam kepada hamba? Hamba ini udah bosan menjomblo, ingin segera menikah. Berikanlah jodoh yang terbaik, bla 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 bla. Tanpa kalian berdoa juga Allah itu udah ngasih itu. Tanpa kalian minta loh. Apalagi kalau kalian minta gitu, mungkin kasihnya berlipat-lipat. Tapi ya gitu, karena ketidakpekaan kita gitu, dan juga ketidaktahuan kita tentang konsep dasar jodoh, akhirnya ya apa? Balik lagi, Tuhanlah yang disalahkan.
Tuhan yang selalu dikambing hitamkan. Padahal ya kitanya aja yang bego gitu. Kitanya aja yang bodoh untuk tidak mengerti arti konsep jodoh. Jadi betul, jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi bila tidak kita ikhtiar sama sekali ya selamanya akan di tangan Tuhan. Gitu. Walaupun sebenarnya Tuhan itu selalu ngasih gitu, ngasih kesempatan nih, dan dia juga selalu bicara kepada kita nih, ini jodoh kamu, ini jodoh kamu, ini jodoh kamu. Tapi balik lagi, namanya manusia, apalagi manusia yang selalu hidupnya negatif, hanya bisa blaming dan juga menyalahkan. Jadi video sekali ini mudah-mudahan bisa mengerti konsep dasar dari jodoh itu seperti apa. Oke, belum yang baru mengikuti di video ini, kalian bisa tonton video sebelumnya tentang makna cinta. Oke, yang apabila yang ketinggalan bisa juga stay tune di playlist ini untuk video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah tonton video hingga akhir. Thank you. Terima kasih banyak buat teman-teman di luar sana. Tetap semangat. Salam pria idaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.